Bapa di dalam surga, pada hari ini, pagi ini Tuhan, kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, dan kami yang sudah Tuhan tebus menjadi milik kepunyaan Allah, yang bekerja bertanggung jawab atas segala tugas yang sudah Tuhan embankan kepada kami. Biarlah kiranya pada hari ini kami mau semakin diteguhkan di dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya, biarlah damai sejahtera yang daripada Allah menguasai hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Kurang semangat ini atau kurang bagaimana? Tadi ada yang belum sarapan ya, jadi ngantuk bawaannya, muak gitu ya. Ada kan? Ada. Kita harus jujur untuk diri sendiri kan begitu. Baik, kita ambil waktu sejenak untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saya ambil dari Yohanes 5 ayat 17 sampai 20. Dan kita buat judulnya ini panggilan Tuhan untuk bekerja dan melayani. Dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa, shalom. 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 Baik saudara-saudara, kalau ada cerita begini tentang kenapa orang bekerja, konon katanya manusia itu diciptakan Tuhan tanpa pekerjaan. Ketika malaikat melihatnya, lalu malaikat lapor kepada Tuhan. Itu Tuhan, manusia tidak ada pekerjaan, mereka menganggur. Tidak ada kegiatan yang boleh bermanfaat mereka lakukan. Kemudian Tuhan memberikan pekerjaan bagi manusia. Tetapi ketika pekerjaan itu dia berikan, banyak manusia yang malas, banyak manusia yang acuh gak acuh untuk mengerjakan pekerjaan. Serius gak serius. Ada juga yang menjadi stres oleh karena pekerjaan. Ada juga yang tidak bisa mempertanggungjawabkannya, bahkan sampai mengeluh. Mengeluh waktunya habis, mengeluh gajinya kecil, mengeluh kredit rumahnya belum lunas, mengeluh lagi mungkin kredit kendaraannya juga belum selesai. Lalu datang orang tua pada saat kita baru bekerja, bagaimana? Kamu saya sekolahkan dulu, kamu saya perjuangkan dulu. Apa yang kamu buat kepada orang tua, pasti itu kita alami semua, pasti akan kita alami. Pertanyaannya adalah, sampai kapan dan bagaimana seharusnya kita sebagai umat Tuhan untuk bertanggung jawab kepada banyaknya tanggung jawab dan pekerjaan itu? Kita lihat jelas pada nasib
Yesus sendiri disebut adalah anak Allah. Bahkan ketika dia mengatakan dia anak Allah, dia disamakan dengan Allah. Dan Yesus mengatakan benar. Ketika dia tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Bapaknya, bagaimana mungkin dia tahu mengikuti Bapaknya? Ketika dia tidak tahu dan tidak kenal apa yang Tuhan kehendaki terhadap dirinya, bagaimana mungkin dia tahu berbuat benar di hadapan Allah Bapaknya? Sekarang orang banyak bekerja kepada dirinya sendiri. Kalau ditanya, saudara-saudara sekalian, bekerja untuk siapa? Lalu bekerja untuk siapa? Untuk diri sendiri. Ada yang bekerja untuk keluarga? Ada. Memenuhi kebutuhan keluarga? Ini di kejaksaan ragu-ragu ya. Ada gitu ya. Coba berikan kepastian. Kita bekerja untuk siapa? Di kejaksaan kita bekerja untuk siapa? Negara. Apa sih tugas kejaksaan ini? Kejaksaan tinggi apa? Mungkin tupoksinya banyak ya, masing-masing beda-beda ya. Tapi apa sih yang menjadi visinya kejaksaan ini? Apakah yang tahu itu hanya Ibu Kejati di sini? Ya? Atau mungkin ibu dan bapak Kejari yang ada di kabupaten? Apakah mereka aja yang perlu tahu itu? Tidak. Kita harus tahu kita ini mau bekerja untuk apa. Kalau kita bekerja itu hanya memikirkan apa yang baik bagi kita, contoh aku peroleh gaji, itu upah. Mana lebih penting, upahnya atau kerjanya? Jujurlah. Ya jujur ya. Kan banyak orang yang bertanding gitu ya. Saya nggak peduli dengan juara satunya. Yang penting bagi saya ya hadiahnya, kan begitu. Itu sekarang. Tapi dengan demikian, kalau memang orientasi kita adalah gaji, yang terjadi apa? Baik tidak baik kerjaku, yang penting aku dapat gajiku. Ya, halal tidak halal, yang penting aku dapat. Orang bijaksana harus jujur kan? Ya, bertanggung jawab. Yesus bertanggung jawab. Coba, kalau kita disebut sebagai anaknya Tuhan Yesus, yang miliki kita adalah Yesus, sama dengan Yesus itu disamakan. Ketika Yesus disebut anak Allah, dia disamakan dengan Allah dan dia adalah Allah itu sendiri. Bagaimana anak-anaknya? Kalau orang Batak bilang begini, dan Daud bisa bonana. Ada orang Batak di sini? Suku Batak ya, saya masuk. Ada? Nggak ada ya? Oh bagus. Yang Malau tadi ada? Itu Malau mana? Malau Conti. Conti neng. Ya mungkin Malau tapi nama dia, mungkin bukan marganya. Tapi mungkin jadi nama dia karena ikut marga bapaknya. Bapak aja yang Malau, gitu ya. Kalau di sini orang bilang Malau itu beda kan? Logatnya, tahu? Malau. Malau apa sih? Nah, itu coba. Kalau kita sebagai anaknya siapa, status kita jelas. Di pemerintahan kita juga harus begitu. Mamanya siapa, lahir dari mana, gitu ya. Jangan-jangan nanti kita sebagai bapak ya, sebagai suami, nggak mungkin kita tiba-tiba punya anak, dari mana lahirnya, nggak mungkin begitu. Ya. Dan semua kita jelas statusnya, anak-anak Allah. Bukan hanya Yesus anak Allah, kita juga disebut anak-anak Allah. Kalau dibilang rebung itu nggak jauh dari pohonnya biasanya bambu ya. Itu bahasa Bataknya yang saya bilang tadi. Dan Daud bisa bunang, nggak jauh juga buah
jatuh dari pohonnya. Ya. Bagaimana? Siapa yang mirip bapaknya, siapa yang mirip ibunya? Ada-ada aja. Tapi yang paling penting di sini adalah kita mengenal Bapa, Bapa mengenal kita. Ya. Siapa yang kenal pimpinannya? Kalau bajunya hari ini begini, pasti dia begini. Apalagi ini ibu kejati kan, tergantung warna listrik, enggak? Agak-agak oranye, agak-agak merah, ini pasti beda-beda. Ada yang memberikan syarat begitu. Coba kita harus teliti dengan itu. Persoalannya, kalau kita hanya menyenangkan, ya asal ibu senang, asal bapak senang, sama aja. Kita bukan melayani yang sebenarnya, kita melayani pimpinan kita. Kalau kita sungguh-sungguh melayani, seharusnya kita melayani Tuhan yang pertama. Ya. Melayani Tuhan yang pertama sekali itu. Berarti di sana ada kejujuran, di sana ada kebenaran, di sana ada keadilan, dan di sana akan menciptakan segala macam kebaikan, bahkan kedamaian. Ya. Jangan harapkan aku bisa naik. Kalau kita naik golongan juga, naik pangkat juga, atau naik jabatan juga, kalau kita juga kerjanya hanya untuk ngejar gaji, saya juga repot mikirkan itu. Mungkin seliting-liting saya orang mikir begini, sudah bisalah jadi pimpinan yang lebih di atas gitu. Kalau sudah di gereja itu pimpinan wilayah ya. Atau mungkin jadi pimpinan yang pertama. Banyak teman-teman saya bahkan yang di bawah saya juga sudah mikir begitu. Saya bilang saya enggak, karena saya tahu bukan itu yang pertama, bukan itu esensinya. Apalah gunanya seorang pemimpin kalau dia tidak bisa memberikan kualitasnya. Coba, jadi bekerja untuk siapa seharusnya? Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, lakukanlah segala sesuatu kepada semua orang sebagaimana engkau melakukan kepada Tuhan. Berarti apapun yang kita lakukan seharusnya itu untuk Tuhan. Ya. Target pertamanya adalah Tuhan senang nggak? Bukan target pertamanya aku harus senang. Suami istri juga begitu. Ya. Atau yang pacaran juga begitu. Jangan mikirkan biar aku senang, enggak. Tapi pikirkan bagaimana pasanganmu senang. Benar kan? Benar. Banyak orang sekarang mau hanya dikasihi. Kalau ditanya, mana lebih enak, dicintai atau mencintai? Celung. Susah kali jawab. Di sini nggak bisa dijawab ya. Bisa ya? Coba, mana lebih enak, mencintai apa dicintai? Dicintai. Dicintai. Yang bilang mencintai, coba angkat tangan. Gak usah tinggi-tinggi. Yang bilang dicintai, coba angkat tangan. 2, 3. All of you. Ya, coba. Berarti mau dicintai. Siapa yang mau dicintai? Semua orang. Siapa yang mau dicintai? Semua orang. Gak ada. Siapa yang mau dicintai? Sebagian orang. Siapa yang mau dimusuhi? Semua orang. Gak ada juga. Gak ada ya. Siapa yang mau dicintai Tuhan? Pertanyaannya, sudah mencintai Tuhan? Atau Tuhannya punya cinta bertepuk sebelah tangan? Hah? Gimana? Atau jangan-jangan kita doang yang bilang cinta sama Tuhan. Tuhannya belum tentu suka dengan apa yang kita buat. Coba sebagai ibu mungkin yang ada di sini yang sudah nikah, ketika mungkin bapak di rumah, bapaknya di rumah ya, ibunya di kantor gitu, atau bapak bekerja ya, atau bapak lah suaminya. Sebelum dulu datang, kalau istilah orang Batak, martandang, apel gitu. Yang lagi apel mungkin malam mingguan gitu kan. Kira-kira persiapan ibu gimana? Yang ke depan dulu, yang ibunya senyum-senyum gitu, bayangin. Kira gimana? Ibu ada persiapan nggak?
Senang rasanya. Gak ada persiapan apa-apa. Hanyut dengan kesenangannya. Oh gitu ya. Kalau ibu ini? Iya, ibu yang tahu persiapan ibu gimana, saya nggak tahu. Kalau dulu bapak itu datang gitu, udah nikah kan bu? Nah, jadi yang mantan pacarnya itu ketika datang dulu ke rumah, kira-kira persiapannya apa? Coba, artinya ada yang bilang begini, kita menunggu dengan cara kita, tergantung siapa yang datang. Beda kan, datangnya pacar, datangnya suami, datangnya istri, dengan datangnya tetangga, ya, datangnya bos atau pimpinan kita. Beda kalau kita bertemu dengan Allah, berbeda dengan bertemu dengan sesama. Nah, sekarang bagaimana kita persiapkan semua itu? Kita mau mendatangi pekerjaan kita. Apakah kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh? Apanya sih pekerjaannya? Kalau dari ibu yang di sini, ibu punya job list-nya apa di kantor ini? Mau tahu aja gitu. Administrasi. Itu ibu kerjakan dengan senang hati nggak? Walaupun lapar. Iya. Senang nggak hatinya? Senang, pasti. Kalau itu kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, itu baik. Itu yang disampaikan oleh firman ini. Beda nggak ibadah dan bekerja? Kita sampai ke situ aja langsung. Beda nggak ibadah dan bekerja? Orang biasanya katakan ibadah itu di gereja, di ibadah persekutuan doa, ibadah seperti ini, ya. Padahal sesungguhnya itu sama. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya disebut abudah. Bekerja juga abudah, melayani juga abudah. Ya. Ibadah itu abudah, bekerja abudah. Itu ibadah. Makanya dikatakan kerjakanlah ibadahmu. Jadikan pekerjaanmu menjadi ibadahmu. Artinya jangan kita baik di gereja, sopan, ya, berusaha kelihatan jujur, sampai di pekerjaan kita enggak, sampai di luar juga enggak. Selama kita hidup dan bernapas, itu Tuhan mintakan menjadi ibadah. Ya, itu harus jadi ibadah. Makanya pertanggungjawaban pertama kepada Allah, kepada yang mempunyai hidup kita. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu lebih daripada yang lain, tapi jangan jadi sombong. Orang yang beribadah pasti rendah hati. Kalau kita bekerja juga pasti akan rendah hati. Orang yang ibadah pasti akan hormat kepada Tuhan. Dan pada saat dia bekerja, dia juga hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah omnipresent, ya. Ya, tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun dia ada. Gitu. Jadi untuk itu kita bersyukur, ya. Jangan ibadah ini jadi paksaan bagi kita juga. Karena Tuhan itu enggak menjajah kita seperti masa-masa kolonial. Ya, dibuat kerja rodi, kerja paksa yang membuat kita terpaksa.
Tuhan tidak begitu. Dia berikan kebebasan bagi kita berkarya. Bagaimana karya itu adalah menjadi ibadah yang luar biasa bagi Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingat, kita dipanggil untuk bekerja. Vocation-nya daripada Tuhan itu mengatakan bahwa kita adalah umat yang diberikan pekerjaan. Dan sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah persiapkan pekerjaan. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sudah persiapkan pekerjaan. Tuhan ciptakan semua alam semesta ini, lalu ciptakan segala sesuatu isinya. Lalu Tuhan mengatakan, ayolah kita ciptakan manusia, biar ada yang merajai, biar ada yang memelihara, biar ada yang mengembangkan ciptaannya. Kalau ada kasus-kasus illegal lodging di sini, perlu juga diperhatikan dengan baik. Tapi kalau di Bengkulu nggak begitu ada ya. Mungkin daerah Riau banyak, daerah-daerah yang ya mungkin pulau lain ada kasus-kasus begitu. Sering hadapi kasus juga mungkin. Ya. Tetapi bagaimana kita untuk jujur di sana, adil di sana, betul-betul membela yang benar, bukan membela yang bayar. Ya, itu juga harus ditekankan agar kita sungguh-sungguh menjadi terang, karena kita adalah anak Tuhan. Kita adalah sumber-sumber penerima terang dan memberikan terang. Untuk itu di setiap pekerjaan kita juga harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang terus menghidupi ibadahnya di dalam hidupnya, dan hidupnya adalah ibadahnya. Untuk itu saudara-saudari sekalian, biarlah segala apa yang menjadi tanggung jawab kita itu menjadi kesukaan bagi Allah. Itu dulu, kesukaan bagi Allah. Allah senang gak? Allah suka gak? Itu dulu. Ya. Masalah yang lain, si bos suka, si ini suka, itu nanti dululah. Yang pasti Allah senang gak dengan pekerjaan kita? Senang gak dengan tingkah laku kita? Kalau Tuhan sudah senang, maka kelimpahan berkatnya yang tidak bisa kita ukur, yang tidak bisa kita tahu, jauh, besar, dan juga bentuknya, itu akan Tuhan katakan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memilih kami dan memanggil kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Bahkan Engkau angkat kami berharga menjadi anak-anak Tuhan. Dari semua apa yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami, baik itu pekerjaan kami Tuhan, kami tahu bahwa Tuhanlah yang berkehendak atas kami. Sebab tanpa kehendak Tuhan kami tidak boleh dan tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kami tidak akan sanggup juga Tuhan untuk melakukan sesuatu hal. Untuk itu Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan menjadi tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan, kuatkan kami. Kuatkan setiap anak-anak Tuhan, saudara-saudari kami yang bekerja pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu ini, menjadi terang, menjadi berkat. Berkat di dalam kebenaran-Mu, berkat di dalam kesukaan Tuhan, agar kiranya kehidupan mereka sungguh-sungguh adalah hidup yang beribadah kepada-Mu saja. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami memohon anugerah Tuhan buat seluruh saudara-saudari kami. Biarlah Engkau memampukan mereka dalam setiap hikmat-Mu,
Biarlah Tuhan yang memampukan mereka dalam segala sesuatu yang mereka harus hadapi. Berkati setiap keluarga, saudara-saudari kami. Berkati juga setiap rencana, setiap rancangan, dan setiap gerak langkah mereka ke depan. Biarlah kiranya Tuhan pada setiap kehidupan saudara-saudari kami boleh menunjukkan kasih Allah yang luar biasa, dan semua orang bisa melihatnya dan menyembah memuji nama Tuhan saja. Dan pada saat hari ini Bapa, kami memohon belas kasihan Tuhan buat anak dari Pak Wakajati yang pada saat ini sedang demam. Tuhan boleh angkat segala sakit penyakitnya. Tuhan berkati melalui jalan-jalan Tuhan. Berkati segala obat, baik makanan dan minuman yang dia konsumsi juga. Agar kiranya itu jalan Tuhan menguatkan tubuhnya, memampukannya untuk melawan sakit penyakit dalam tubuh. Berkati juga keluarga Pak Wakajati, agar kiranya bersabar dan mengandalkan kasih dan juga kebenaran-Mu. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka. Berkati juga Tuhan Ibu Kejati yang pada saat ini memimpin di Kejati Bengkulu ini. Biarlah hikmat-Mu, berkat-Mu, dan kasih-Mu yang Kau limpahkan baginya. Dengan itu beliau boleh memimpin, mengarahkan, mengayomi, serta menegakkan keadilan, kebenaran di dalam setiap tugas tanggung jawab yang harus dia lakukan. Bapa dalam surga, demikian juga keluarganya Tuhan menyertai dan memberkati. Bapa dalam surga, terkhusus juga bagi orang tua saudari kami Deborah yang pada saat ini juga sakit Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan, kami mohon kasih-Mu Tuhan yang terus menyertai dan memberkatinya. Apapun sakit penyakitnya pada saat ini, kami serahkan kepadamu, karena kami tahu bahwa tubuh kami Tuhan yang ciptakan, bahkan Tuhan yang berkuasa. Untuk itu Tuhan, kami serahkan ibu kami, orang tua dari saudari kami Deborah, ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Tuhan yang berkuasa atasnya dan mengalahkan segala sakit penyakit. Apapun jalan yang mereka harus tempuh, biarlah hikmat-Mu yang menuntun mereka, Roh Tuhan yang terus membimbing mereka, agar kiranya Tuhan seluruh prosesnya itu boleh menemukan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka dan sukacita yang Tuhan akan nyatakan. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruh masa depan kami. Kami serahkan juga seluruh pekerjaan kami. Kami serahkan hidup kami menjadi alat Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan. Dan pekerjaan itu biarlah menjadi ibadah kesukaan bagi Tuhan saja. Seluruh doa kami, seluruh permohonan dan harapan kami pertaruhkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.